Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan hatinya selalu kuat ya. Selamat datang kembali di rumah kita, channel Cerita Momo. Kisah kali ini benar-benar akan mengaduk-aduk emosi kita sekaligus memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga. Sahabatku, bayangkan rasanya menjadi seorang istri yang setia dan tulus, tapi malah dipermalukan di depan umum oleh wanita simpanan suaminya sendiri. Hanya karena penampilannya yang sederhana, Dinda dibentak dan dilarang menyentuh sebuah tas mewah. Jangan sentuh. Mahal. Kamu tak akan mampu beli. Begitu hinaan yang ia terima, sementara suaminya, Wildan, malah ikut tertawa puas. Sakit sekali rasanya. Tapi, sahabatku, roda kehidupan itu berputar sangat cepat. Mereka tidak sadar siapa sebenarnya Dinda. Dalam 30 menit, tawa mereka akan berubah menjadi rasa malu dan penyesalan seumur hidup saat Dinda naik ke atas panggung dan memegang mic. Apa yang akan dikatakan Dinda? Dan bagaimana nasib mereka yang sombong itu? Nah, sebelum kita masuk ke kisah yang penuh makna ini, yuk dukung terus channel ini agar semangat berkarya dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Dan seperti biasa, mari kita silaturahmi di kolom komentar. Coba tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku ingin tahu nih, sahabat Cerita Momo paling jauh nontonnya dari kota mana saja? Yuk, ramaikan kolom komentarnya. Kalau sudah siap, atur posisi duduk yang nyaman, siapkan hati, dan mari kita masuk ke ceritanya. Suara denting sendok beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di ruang makan yang megah itu, namun suasana di dalamnya terasa begitu dingin dan mencekam. Dinda, wanita yang sudah bangun sejak pukul 4 pagi untuk menyiapkan semua kebutuhan rumah tangga, kini hanya berdiri mematung di samping meja makan. Ia mengenakan daster batik sederhana yang warnanya sudah sedikit memudar karena sering dicuci, rambutnya digelung asal-asalan menampakkan lehernya yang berkeringat sehabis memasak. Di hadapannya, duduklah dua orang yang paling ia hormati namun juga yang paling sering menorehkan luka di hatinya. Ibu Ami, ibu mertuanya, menatap mangkuk bubur ayam buatan Dinda dengan tatapan jijik, seolah-olah makanan itu tidak layak masuk ke mulutnya. Sementara Wildan, suaminya, sibuk dengan ponsel pintarnya tanpa sedikit pun menoleh ke arah istri yang sudah melayaninya dengan setulus hati. Dinda, kamu ini niat masak tidak sih? Senta Ibu Ami tiba-tiba, membuat Dinda terlonjak kaget. Wanita parubaya itu mendorong mangkuk buburnya, hingga sedikit tumpah ke taplak meja sutra yang mahal. Kenapa, Bu? Apa rasanya kurang pas? Tadi Dinda sudah cicipi, rasanya pas kok. Jawab Dinda dengan suara lembut, berusaha meredam detak jantungnya yang berpacu karena bentakan itu. Bukan soal rasa, potong Ibu Ami ketus. Matanya memindai penampilan Dinda dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan mencemooh. Lihat penampilanmu itu. Kamu ini istri seorang direktur perusahaan properti terkemuka, atau pembantu yang baru datang dari kampung? Pagi-pagi sudah bau bawang, baju lusuh, rambut acak-acakan. Apa kamu tidak malu dilihat tetangga? Dinda menunduk, menatap ujung kakinya yang tanpa alas. Maaf, Bu. Dinda belum sempat mandi karena tadi harus menyelesaikan cucian ibu yang numpuk, lalu langsung masak supaya Mas Wildan tidak terlambat sarapan. Alasan saja. Cibir Ibu Ami sambil mengibaskan tangannya di depan hidung, seolah mengusir bau tak sedap. Padahal Wildan kasih kamu uang belanja cukup. Kenapa tidak kamu pakai untuk perawatan? Beli baju yang layak sedikit. Jangan bikin malu anak saya. Kalau ada tamu datang dan melihat kamu seperti ini, mereka pasti mengira Wildan pelit sama istri. Padahal kamunya saja yang memang kampungan, tidak bisa merawat diri. Dinda hanya bisa mengelus dada. Padahal, uang belanja yang diberikan Wildan setiap bulan selalu pas-pasan, karena sebagian besarnya selalu diminta oleh Ibu Ami dengan alasan arisan sosialita, atau membeli tas-tas yang katanya sedang tren. Dinda tidak pernah mengeluh. Ia selalu mencukup-cukupkan sisa uang itu untuk kebutuhan dapur. Wildan akhirnya meletakkan ponselnya di meja dengan kasar. Ia menyesap kopinya sedikit lalu menatap Dinda dengan tatapan yang tak kalah dinginnya. Tidak ada senyum pagi, tidak ada ucapan terima kasih. Ibu benar, Din, ucap Wildan datar tanpa ekspresi. Besok lusa ada acara pameran tas branded. Aku dapat undangan VIP. Ibu mau ikut?
Kamu juga harus ikut karena ibu butuh orang untuk membawakan barang-barangnya nanti. Tapi tolong, buang baju-baju gembelmu ini. Pakai baju yang pantas sedikit. Aku tidak mau kolega bisnisku bertanya siapa gelandangan yang aku bawa masuk ke gedung pameran. Hati Dinda mencelos mendengar ucapan suaminya sendiri. Kata-kata itu begitu tajam menusuk ulu hatinya. Ia dianggap gelandangan oleh lelaki yang dulu berjanji akan memuliakannya. Namun, Dinda yang sudah terlatih dengan kesabaran seluas samudra hanya mengangguk pelan. Iya, Mas. Nanti Dinda cari baju yang rapi, jawab Dinda patuh. Wildan berdiri, merapikan jas mahalnya yang licin. Ia mengambil tas kerjanya tanpa berpamitan atau mencium kening istrinya, seperti pasangan suami istri pada umumnya. Ayo, Bu. Wildan antar ibu ke tempat arisan sekalian Wildan berangkat ke kantor. Di rumah ini hawanya sumpek, bikin gerah. Ibu Ami langsung tersenyum lebar. Wajah judesnya berubah manis seketika saat berbicara dengan anaknya. Nah, itu baru anak ibu. Ayo, nak. Ibu juga sudah tidak betah lama-lama di sini. Takut ketularan bau bawang. Keduanya melenggang pergi meninggalkan Dinda yang masih berdiri di samping meja makan. Suara mobil mewah Wildan terdengar menderu menjauh dari halaman rumah, meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Setelah memastikan mobil suaminya benar-benar pergi, bahu Dinda yang tadinya tegang perlahan rileks. Ekspresi wajahnya yang tadi penuh kepatuhan dan ketakutan, kini berubah drastis. Sorot matanya menjadi tajam, cerdas, dan penuh wibawa. Tidak ada lagi Dinda yang terlihat lemah. Ia berjalan tenang menuju wastafel, mencuci tangannya yang bersih, lalu merogoh saku dasternya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel tipis keluaran terbaru yang harganya bahkan lebih mahal dari gaji bulanan suaminya. Ada satu panggilan masuk dari nama kontak, Sofa. Dinda menggeser layar ponselnya dan menempelkannya ke telinga. Nada suaranya berubah, tegas dan penuh percaya diri, sangat berbeda dengan nada bicara saat menghadapi mertua dan suaminya tadi. Halo, Sofa. Bagaimana persiapan acara pameran lusa? Tanya Dinda lugas. Suara riang seorang wanita terdengar dari seberang sana. Semua beres, Bu Dinda. Tiket VIP untuk Pak Wildan dan ibunya sudah dikirim sesuai instruksi ibu. Mereka tidak curiga sama sekali kalau undangan itu dari ibu. Oh ya, soal koleksi utama kita, tas, The Queen's Dignity, sudah siap dipajang di etalase utama dengan kaca anti peluru sesuai permintaan ibu. Dinda tersenyum tipis, senyuman yang mengandung arti mendalam. Bagus. Pastikan keamanan diperketat. Saya dengar Wildan akan membawa ibunya, dan mungkin dia akan membawa seseorang lagi. Biarkan saja mereka masuk. Saya ingin melihat sejauh mana mereka akan mempermalukan saya kali ini. Baik, Bu Dinda. Oh ya, ibu yakin mau datang dengan penampilan seperti biasa? Maksud saya, menyamar sebagai istri yang tidak punya apa-apa lagi, tanya Sofa hati-hati. Dinda melirik pantulan dirinya di cermin ruang tengah. Daster lusuh, wajah tanpa riasan. Namun di balik itu semua, ia adalah pemilik saham mayoritas di beberapa perusahaan fashion ternama yang sedang merahasiakan identitasnya demi menguji kesetiaan suaminya. Dan sayangnya, Wildan gagal dalam ujian itu setiap harinya. Ya, Sofa. Saya akan datang sebagai Dinda yang mereka kenal. Istri yang katanya kampungan dan bau bawang. Biarkan mereka tertawa sepuasnya lusa nanti. Karena tawa itu adalah tawa terakhir mereka sebelum saya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Jawab Dinda dingin. Siapkan semuanya, Sofa. Saat saya naik ke panggung nanti, pastikan mic saya menyala dengan keras. Dunia perlu tahu siapa sebenarnya pemilik tahta yang sesungguhnya. Dinda menutup telepon itu. Ia kembali menatap sisa bubur di meja yang tak disentuh suaminya. Ia mengambil mangkuk itu dan membawanya ke dapur. Hatinya memang sakit diperlakukan seperti sampah, tapi logikanya tetap berjalan jernih. Kesabarannya bukan karena ia lemah, tapi karena ia sedang menyusun skenario terbaik untuk memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh Wildan dan Ibu Ami seumur hidup mereka. Permainan baru saja dimulai. Matahari sudah condong ke barat, membiaskan cahaya jingga yang menimpa gedung-gedung pencakar langit ibu kota. Di sebuah restoran mewah yang terletak di lantai 20 sebuah hotel bintang 5, Wildan duduk dengan senyum merekah.
Di hadapannya bukan Dinda, istrinya yang setia menunggu di rumah, melainkan Rachel, seorang wanita muda dengan penampilan yang sangat mencolok. Rachel mengenakan gaun merah menyala yang mengekspos bahu mulusnya, lengkap dengan perhiasan berkilauan yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Bagi mata awam, Rachel terlihat seperti putri konglomerat atau anak pejabat kelas atas. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kilau berlian di lehernya hanyalah kristal sintesis, dan tas bermerek yang ia letakkan di meja adalah barang tiruan kualitas super yang dibelinya dari pasar gelap. "Kamu cantik sekali hari ini, Rachel," puji Wildan, matanya tak lepas memandang wanita itu. "Rasanya penatku seharian di kantor langsung hilang begitu melihatmu." Rachel tertawa manja, menutup mulutnya dengan tangan yang kuku-kukunya dihias kuteks mahal. "Ah, Mas Wildan bisa saja. Aku dandan begini khusus buat kamu, loh. Aku tahu kamu pasti pusing mengurus proyek besar itu. Bedakan kalau di rumah, pasti sumpek lihat pemandangan yang itu-itu saja." Wildan menghela napas panjang, wajahnya berubah masam saat teringat suasana rumahnya. "Jangan bahas dia. Setiap pulang ke rumah, aku rasanya malas sekali. Istriku itu, si Dinda, benar-benar tidak punya selera. Sudah dikasih uang, tetap saja tampilannya kumal. Dia pikir mengurus rumah itu prestasi? Padahal, laki-laki butuh penyegaran mata, seperti kamu ini." Rachel tersenyum penuh kemenangan. Ia menggeser kursi, duduk lebih dekat ke arah Wildan, lalu menyentuh lengan pria itu dengan lembut. "Sabar ya, Mas. Kamu itu lelaki hebat, direktur sukses. Seharusnya pendampingmu itu wanita yang bisa diajak ke pesta, yang bisa ngobrol soal bisnis dan gaya hidup, bukan yang cuma tahu harga cabai di pasar." Ponsel Wildan bergetar. Nama, ibu, muncul di layar. Wildan segera mengangkatnya. Rupanya, Ibu Ami minta dijemput dari tempat arisan sosialitanya, karena sopir pribadinya mendadak sakit perut. "Ayo, Rachel. Kita jemput ibu sekalian. Ibu pasti senang ketemu kamu. Dia selalu memuji-muji foto kamu yang aku tunjukkan kemarin," ajak Wildan antusias. Rachel mengangguk cepat. Ini kesempatan emasnya untuk semakin mencengkeram posisi di hati keluarga Wildan. Ia segera merogoh tasnya, memastikan hadiah kecil yang sudah ia siapkan ada di sana. Setengah jam kemudian, mobil mewah Wildan berhenti di lobi sebuah kafe tempat Ibu Ami dan teman-temannya berkumpul. Ibu Ami masuk ke dalam mobil dengan wajah cemberut karena harus menunggu, namun ekspresinya langsung berubah cerah saat melihat siapa yang duduk di kursi penumpang depan. "Halo, Tante Ami," sapa Rachel dengan suara dibuat sehalus mungkin. Ia mencium tangan Ibu Ami dengan takzim. "Ya ampun, ini Rachel ya? Masya Allah, aslinya lebih cantik daripada di foto," seru Ibu Ami, matanya berbinar menatap penampilan Rachel yang glamor. "Lihat baju kamu, tas kamu, wah, kelihatan sekali berkelasnya. Pasti anak orang kaya beneran ini MAH." Rachel tersipu malu, lalu mengambil sebuah bungkusan kecil yang elegan dari tasnya. "Tante, ini ada sedikit oleh-oleh. Kemarin Rachel habis jalan-jalan, lihat selendang ini langsung ingat Tante. Ini sutra asli impor, loh. Cocok banget buat kulit Tante yang putih." Ibu Ami menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar saking senangnya. Saat membukanya, ia melihat sebuah selendang dengan motif yang mirip merek terkenal Eropa. Tanpa meneliti keasliannya, Ibu Ami langsung melilitkannya ke leher. "Aduh, bagus banget. Terima kasih ya, sayang. Kamu ini sudah cantik, baik hati, perhatian lagi," puji Ibu Ami setinggi langit. Ia kemudian melirik sinis ke arah Wildan yang sedang menyetir. "Tuh, well, lihat Rachel. Belum jadi mantu saja sudah royal begini sama calon mertua. Beda sama istri kamu di rumah. Boro-boro kasih hadiah, uang kembalian belanja saja dia hitung sampai perak-peraknya. Pelitnya minta ampun." Wildan tertawa kecil, merasa bangga pilihannya disetujui sang ibu. "Iya, Bu. Wildan juga sadar kok. Rachel ini memang beda level sama Dinda." Sepanjang perjalanan, mereka bertiga asyik berbincang, tertawa lepas, dan merencanakan masa depan seolah-olah Dinda tidak ada. Rachel dengan lihai membual tentang bisnis ayahnya yang fiktif dan koneksi pejabat yang sebenarnya tidak ia miliki,
membuat Ibu Ami dan Wildan semakin terbuai mimpi akan kekayaan dan kekuasaan yang bisa didapat jika Wildan bersama Rachel. Jam dinding di ruang tamu rumah Wildan sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika suara mobil akhirnya terdengar memasuki garasi. Dinda, yang sedari tadi duduk di sofa ruang tamu sambil menjahit kancing ke meja kerja Wildan yang lepas, segera berdiri. Ia merapikan daster dan rambutnya, berusaha menyambut suami dan mertuanya dengan senyum terbaik, meski perutnya perih karena belum makan malam menunggu mereka. Pintu terbuka. Wildan dan Ibu Ami masuk dengan wajah berseri-seri, namun senyum itu langsung lenyap begitu melihat Dinda berdiri menyambut mereka. Baru pulang, Mas, Bu? Mau Dinda siapkan makan malam? Dinda sudah masak sup buntut kesukaan Ibu. Sapa Dinda lembut sambil mencoba mengambil tas tangan Ibu Ami untuk membawakannya. Tidak usah, tepis Ibu Ami kasar. Ia membetulkan letak selendang pemberian Rachel di lehernya dengan angkuh. Kami sudah makan enak di restoran bintang 5 sama Rachel. Makanannya jauh lebih enak daripada masakan kamu yang bumbunya itu-itu saja. Dan jangan sentuh selendang ini, tangan kamu kasar, nanti benangnya nyangkut. Dinda menarik tangannya kembali. Ia menatap Wildan, berharap ada sedikit pembelaan atau setidaknya sapaan hangat. Namun, Wildan justru melewatinya begitu saja sambil melonggarkan dasinya. Aroma parfum wanita yang sangat menyengat tercium jelas dari jas suaminya. Wangi bunga mawar yang bercampur vanila, sangat berbeda dengan aroma sabun mandi yang biasa dipakai Wildan. Mas. Panggil Dinda pelan. Wildan berhenti sejenak tanpa menoleh. Aku capek, Din. Jangan banyak tanya. Siapkan air hangat buat mandi, cepat. Jangan lelet. Dinda menatap punggung suaminya yang menaiki tangga, lalu beralih menatap Ibu Ami yang sedang mematut diri di cermin sambil mengagumi selendang barunya. Kamu lihat ini, Dinda, pamer Ibu Ami sambil menunjuk selendang itu. Ini hadiah dari Rachel. Dia itu wanita berkelas, tahu cara menyenangkan hati mertua. Bukan kayak kamu, bisanya cuma bikin darah tinggi naik. Harusnya kamu berkaca, Wildan itu pantasnya dapat berlian, bukan batu kali kayak kamu. Ibu Ami tertawa sinis lalu melenggang pergi menuju kamarnya, meninggalkan Dinda sendirian di ruang tamu yang luas namun terasa sesak itu. Dinda menarik napas panjang, menahan air mata yang hendak jatuh. Ia tahu persis selendang yang dipakai Ibu Ami tadi. Itu adalah tiruan kasar dari koleksi musim gugur merek ternama yang asli, yang kebetulan perusahaan induk merek tersebut adalah salah satu mitra bisnis Dinda. Jahitannya tidak rapi di bagian ujung, dan warnanya satu tingkat lebih pudar dari yang asli. Rachel. Gumam Dinda pelan, menyebut nama itu untuk pertama kalinya dengan nada dingin. Kamu pikir kamu bisa membeli keluargaku dengan barang palsu? Silakan nikmati kemenangan sementaramu. Semakin tinggi kamu terbang dengan kebohonganmu, semakin sakit rasanya saat aku jatuhkan nanti. Dinda mematikan lampu ruang tamu. Dalam kegelapan, ia tidak menangis. Sebaliknya, ia melangkah pasti menuju dapur untuk menyiapkan air hangat pesanan suaminya. Kewajibannya sebagai istri akan tetap ia jalankan dengan sempurna sampai detik terakhir, agar ketika saatnya tiba nanti, tidak ada satu celah pun bagi mereka untuk menyalahkannya. Kesabaran Dinda bukan tanda kebodohan, melainkan ancang-ancang sebelum badai besar yang sesungguhnya ia datangkan. Pagi itu, ruang tamu rumah Wildan kedatangan tamu tak terduga. Seorang kurir berseragam rapi dengan logo perusahaan logistik premium, menyerahkan sebuah amplop hitam tebal berhiaskan tinta emas kepada Ibu Ami yang sedang bersantai di teras. Amplop itu terasa berat dan mahal di tangan, memancarkan aura kemewahan bahkan sebelum dibuka. Untuk Bapak Wildan Pradana, baca Ibu Ami dengan mata berbinar, lalu bergegas masuk ke dalam rumah sambil berteriak memanggil anaknya. Wildan, Wildan, cepat turun. Ada kiriman penting buat kamu. Wildan yang baru saja selesai berpakaian rapi untuk berangkat ke kantor, menuruni tangga dengan langkah terburu-buru. Dinda, yang sedang mengepel lantai di dekat tangga, segera minggir agar tidak menghalangi jalan suaminya. Namun, Wildan bahkan tidak meliriknya sedikitpun, matanya langsung tertuju pada amplop di tangan ibunya. Apa itu, Bu? Tanya Wildan penasaran. Lihat ini, Nak. Amplopnya saja mewah begini, pasti isinya bukan sembarangan, ujar Ibu Ami antusias sambil menyerahkan amplop itu.
Wildan merobek segel lilin merah di belakang amplop dengan hati-hati. Ia menarik keluar sebuah kartu undangan berbahan akrilik bening, dengan tulisan ukiran emas yang sangat elegan. Matanya membelalak saat membaca isinya. Astaga, Bu. Ini undangan VIP untuk acara, Charity Luxury Bag Exhibition, seru Wildan dengan suara bergetar karena gembira. Ini pameran tas paling bergengsi tahun ini. Katanya yang diundang cuma konglomerat, artis papan atas, dan pebisnis sukses. Aku tidak menyangka namaku masuk daftar tamu eksklusif mereka. Ibu Ami langsung menepuk tangan kegirangan. Wah, hebat kamu, Nak. Itu tandanya kamu sudah diakui sebagai orang kaya beneran. Berarti di sana nanti bakal banyak tas-tas mahal kayak yang dipakai artis di TV itu, kan? Pasti, Bu. Di sana juga bakal ada lelang tas langka. Kalau kita datang ke sana, status sosial kita pasti naik drastis. Koneksi bisnisku juga bisa makin luas. Jelas Wildan sambil membolak-balik undangan itu. Di sini tertulis undangan berlaku untuk 3 orang. Senyum licik perlahan terbit di bibir Ibu Ami. Ia melirik Dinda yang masih menunduk memegang gagang pel, lalu kembali menatap Wildan. 3 orang? Pas sekali. 1 buat kamu, 1 buat ibu, dan 1 lagi jelas harus buat Rachel. Wildan mengangguk setuju tanpa ragu. Iya, Bu. Rachel pasti senang sekali kalau diajak ke acara beginian. Dia kan paham soal fashion, jadi tidak bakal bikin malu. Penampilannya juga selalu oke, cocok buat digandeng di karpet merah. Tiba-tiba kening Ibu Ami berkerut, seolah memikirkan sesuatu. Ia menatap Dinda lagi, kali ini dengan tatapan menilai yang merendahkan, seperti sedang melihat barang bekas di gudang. Tunggu dulu, sela Ibu Ami. Kalau kita cuma pergi bertiga sama Rachel, nanti siapa yang bawain barang-barang kita? Kamu kan tahu, Ibu kalau sudah lihat tas bagus pasti kalap belanja. Rachel juga pasti borong banyak. Masa wanita secantik Rachel disuruh tenteng-tenteng kantong belanjaan? Nanti gaunnya kusut, tangannya lecet. Kamu juga kan harus sibuk salaman sama kolega, masa kamu yang jadi kuli panggul? Wildan terdiam sejenak, mencerna ucapan ibunya. Benar juga, Bu. Terus gimana? Ibu Ami menunjuk Dinda dengan dagunya. Ajak dia. Wildan melotot kaget. Seakan ide itu adalah hal paling konyol yang pernah ia dengar. Dinda? Ajak Dinda ke pameran mewah? Bu, Ibu sadar tidak? Penampilannya itu loh, kampungan. Nanti dia malah bikin kita jadi bahan tertawaan orang-orang kaya di sana. Aku tidak mau mukaku dicoreng cuma gara-gara bawa istri yang tidak bisa dandan. Aduh, kamu ini kurang cerdik, decak Ibu Ami sambil berjalan mendekati Dinda. Ia menatap menantunya itu dengan angkuh. Dengar ya, Wildan. Kita ajak dia bukan sebagai tamu untuk mendampingi kamu. Kita ajak dia murni buat jadi asisten. Buat bawain tas, ambilin minum, atau jagain tempat duduk. Nanti suruh dia jalan di belakang kita, jangan boleh jalan sejajar. Jadi orang-orang tidak akan mengira dia istri kamu. Bilang saja dia pembantu baru. Dinda yang mendengar percakapan itu merasakan hatinya seperti diremas kuat. Ia dianggap tak lebih dari tenaga kasar oleh suami dan mertuanya sendiri. Namun, Dinda tetap mempertahankan ekspresi wajahnya yang datar dan patuh. Ia tahu, ini adalah bagian dari rencananya. Undangan itu sebenarnya ia yang kirim melalui sofa, dan skenario ini, bahwa mereka akan memaksanya ikut sebagai pembantu, sudah ia perhitungkan. Wildan tampak menimbang-nimbang ide ibunya. Akhirnya, ia mengangguk setuju. Ia melangkah mendekati Dinda yang masih diam mematung. Heh, Dinda. Dengar tidak? Bentak Wildan. Dinda mengangkat wajahnya, menatap mata suaminya. Iya, Mas. Dinda dengar. Besok lusa kamu ikut kami. Tapi ingat satu hal, Wildan menunjuk wajah Dinda dengan jari telunjuknya, nada suaranya penuh ancaman. Jangan pernah sekalipun kamu mengaku sebagai istriku di sana. Kalau ada yang tanya, bilang saja kamu asisten rumah tangga atau pengasuh. Mengerti? Mengerti, Mas, jawab Dinda pelan. Dan satu lagi, tambah Ibu Ami, menyela dengan suara cemprengnya. Jangan pakai baju gembelmu yang bau bawang itu. Cari baju yang agak rapi sedikit, tapi jangan yang bagus-bagus juga.
Nanti dikira kamu tamu undangan. Pokoknya pakai yang sopan biar tidak dikira gembel masuk gedung, tapi harus kelihatan kalau kamu itu bawahan kami. Paham? Paham, Bu. Nanti Dinda cari baju yang sesuai, jawab Dinda lagi. Wildan mendengus kasar, lalu kembali menatap undangan di tangannya dengan penuh kebanggaan. Bagus. Sekarang kamu lanjut kerja. Jangan lupa setrika jas hitamku yang bahan velvet. Aku mau pakai itu lusa biar serasi sama gaun Rachel. Wildan dan Ibu Ami pun berlalu masuk ke ruang tengah, sibuk menelepon Rachel untuk menyampaikan kabar gembira itu. Terdengar suara tawa mereka pecah, membayangkan betapa serunya nanti mereka akan menjadi pusat perhatian di acara tersebut. Sepeninggal mereka, Dinda kembali melanjutkan mengepel lantai. Gerakannya tenang dan teratur. Namun di dalam benaknya, ia sedang menyusun detail terakhir. Malam harinya, saat Wildan sudah tertidur pulas dan dengkuran halusnya terdengar memenuhi kamar, Dinda diam-diam menyelinap ke balkon. Angin malam menerpa wajahnya, memberikan sedikit kesejukan di tengah panasnya hati. Ia kembali menghubungi Sofa. Undangannya sudah sampai dan sudah dibuka. Sofa, lapor Dinda dengan suara berbisik namun tegas. Reaksi mereka persis seperti dugaan kita. Wildan akan membawa Rachel sebagai pasangannya, dan saya akan dibawa sebagai kuli panggul mereka. Di ujung telepon, terdengar helaan napas kesal dari Sofa. Keterlaluan. Mereka benar-benar tidak punya hati, Bu. Apa Ibu yakin sanggup diperlakukan seperti itu di depan banyak orang nanti? Di sana akan ada banyak kolega bisnis Ibu juga, loh. Dinda tersenyum tipis menatap bulan yang tertutup awan. Justru itu yang saya inginkan, Sofa. Biarkan mereka memperlihatkan sifat asli mereka di depan semua orang. Semakin rendah mereka menempatkan saya, semakin tinggi jatuhnya mental mereka saat kebenaran terungkap. Kamu sudah siapkan instruksi untuk keamanan di pintu masuk? Sudah, Bu. Security sudah saya pegang. Mereka tidak akan meminta undangan fisik dari Ibu. Begitu Ibu datang, meski berjalan di belakang mereka, tim keamanan akan membiarkan Ibu lewat tanpa pemeriksaan. Tapi untuk Rachel, kami biarkan dia masuk hanya karena dia menempel pada Pak Wildan. Bagus. Dan soal tas yang dipajang itu? Dinda memberi jeda sejenak, matanya berkilat tajam. Pastikan tas, The Queen's Dignity, diletakkan di spot paling strategis, tapi tanpa penjagaan ketat di depannya. Saya ingin melihat seberapa lancang tangan Rachel nanti. Siap laksanakan, Bu Dinda. Oh ya, gaun untuk Ibu tampil di sesi akhir sudah saya siapkan di ruang ganti pribadi di belakang panggung. Warnanya emerald green, sesuai pesanan Ibu. Sangat kontras dengan kesederhanaan Ibu nanti saat datang. Terima kasih, Sofa. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan tertawa paling akhir. Dinda menutup teleponnya. Ia kembali masuk ke kamar, menatap wajah suaminya yang tertidur lelap tanpa rasa bersalah. Wildan mungkin bermimpi tentang kemewahan dan sanjungan, tanpa menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Dinda menarik selimutnya, bersiap tidur untuk menyongsong hari pembalasan yang semakin dekat. Babak penderitaannya sebagai istri yang terzalimi akan segera berakhir, berganti menjadi babak penghakiman yang adil. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Langit sore Jakarta tampak cerah, seolah ikut bersiap menyambut perhelatan akbar yang akan digelar di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 paling mewah di pusat kota. Gedung pencakar langit itu menjulang tinggi dengan kaca-kaca yang memantulkan cahaya matahari keemasan, menjadi saksi bisu di mana gengsi dan kemewahan akan dipertaruhkan malam ini. Di kediaman Wildan, kesibukan sudah terasa sejak siang hari. Bukan kesibukan yang hangat, melainkan hiruk-pikuk penuh ketegangan dan aroma parfum mahal yang menyengat hidung. Wildan berdiri di depan cermin besar di ruang tengah, mematut dirinya dalam balutan jas velvet hitam slim fit yang dipadukan dengan dasi kupu-kupu. Ia merasa seperti raja malam ini, gagah dan penuh kuasa. Sementara itu, Ibu Ami duduk di sofa sambil dikipasi oleh Dinda. Wanita parubaya itu mengenakan gaun brokat berwarna emas yang terlalu mencolok, penuh dengan payet yang berkilauan berlebihan. Di lehernya, melingkar kalung mutiara besar, yang entah asli atau palsu, dan tak ketinggalan, selendang pemberian Rachel yang ia banggakan tempo hari melilit erat di pundaknya. Dinda, kipasnya yang benar dong. Jangan kena rambut Ibu, nanti sasakannya rusak.
bentak Ibu Ami sambil menepis tangan Dinda kasar. Kamu ini kerja begini saja tidak becus. Heran, kenapa Wildan bisa betah sama kamu dulu? Dinda hanya diam, memundurkan langkahnya sedikit sambil tetap mengayunkan kipas tangan. Ia mengenakan kemeja putih polos yang disetrika rapi, dipadukan dengan rok bahan hitam selutut dan sepatu datar hitam. Rambutnya diikat satu ke belakang dengan rapi tanpa hiasan apapun. Penampilannya sangat bersih dan sopan. Namun di mata Wildan dan ibunya, Dinda tak ubahnya seperti pelayan restoran. Tak lama kemudian, suara klakson mobil terdengar dari depan pagar. Sebuah sedan sport merah menyala berhenti, dan turunlah Rachel dengan gaya bak selebriti papan atas. Ia mengenakan gaun malam model mermaid berwarna merah darah yang sangat ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan berani. Rambutnya digerai ikal mayang, dan wajahnya dipoles make-up tebal. Di tangannya, ia menjinjing sebuah clutch perak yang berkilau. Mas Wildan. Tante Ami. Sapa Rachel dengan suara manja yang dibuat-buat saat memasuki rumah. Wildan langsung terpana. Ia menyambut Rachel dengan senyum lebar, merentangkan tangannya. Wah, Rachel, kamu benar-benar sempurna. Kita pasti bakal jadi pasangan paling serasi di sana nanti. Ibu Ami segera berdiri, memeluk Rachel dan melakukan cipika-cipiki yang heboh. Aduh, calon mantu ibu cantik banget. Kita bertiga ini sudah kayak keluarga kerajaannya. Pas sekali. Lalu mata Rachel tertuju pada Dinda yang berdiri mematung di sudut ruangan. Sudut bibir Rachel terangkat sinis. Ia berjalan mendekati Dinda, memandanginya dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Loh? Dinda ini jadi ikut. Mas? Tanya Rachel pura-pura kaget, padahal ia sudah tahu rencana itu. Jadi dong, jawab Wildan santai sambil membetulkan jam tangannya. Kan kita butuh orang buat bawain barang-barang nanti. Masa kamu atau ibu yang repot bawa goodie bag? Nanti tangan kalian lecet. Rachel tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Dinda. Benar juga sih. Tapi kostumnya kok begitu? Kayak waitress catering. Tapi ya sudahlah, memang cocoknya begitu kan? Biar orang tidak salah sangka dikira dia tamu undangan. Sudah, ayo berangkat. Nanti kita telat, karpet merahnya keburu sepi, ajak Ibu Ami tidak sabar. Mereka pun berjalan keluar menuju mobil mewah Wildan. Rachel tanpa ragu langsung duduk di kursi depan di samping Wildan yang menyetir. Ibu Ami duduk di kursi tengah yang nyaman. Sementara Dinda, ia harus duduk di kursi paling belakang yang sempit, berdesakan dengan beberapa kotak sepatu dan tas cadangan milik Rachel dan Ibu Ami. Sepanjang perjalanan, Dinda hanya bisa melihat punggung suami dan wanita lain yang asyik bersenda gurau, sementara ia dianggap tak ada. Sesampainya di lobi hotel, suasana benar-benar megah. Puluhan mobil mewah berjejer antre untuk valet parking. Lampu-lampu sorot menerangi pintu masuk, dan beberapa fotografer tampak bersiap di sisi karpet merah. Saat giliran mobil Wildan berhenti, petugas valet dengan sigap membukakan pintu. Wildan turun lebih dulu, lalu dengan gaya gentleman membukakan pintu untuk Rachel. Keduanya melangkah keluar dengan dagu terangkat tinggi, menikmati jepretan kamera, meskipun para fotografer itu sebenarnya sedang menunggu artis yang ada di mobil belakang mereka. Ibu Ami menyusul turun dengan gaya heboh, melambai-lambaikan tangan seolah ia adalah pejabat penting. Dinda turun terakhir dari pintu belakang. Tidak ada petugas yang membukakan pintu untuknya. Ia keluar sambil menjinjing tas perbekalan Ibu Ami yang berisi obat-obatan, air minum, dan alat make-up. Saat kakinya memijak karpet merah, Dinda merasakan getaran yang berbeda. Bukan rasa minder, melainkan rasa memiliki. Gedung ini, acara ini, semua di bawah kendali yayasannya. Di dekat pintu masuk utama, beberapa petugas keamanan berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan earpiece tampak bersiaga. Salah satu kepala keamanan, pria bertubuh kekar bernama Pak Rahmat, matanya menangkap sosok Dinda. Ia hampir saja membungkuk hormat secara refleks. Namun Dinda dengan cepat memberikan isyarat mata yang sangat tipis, kedipan sekilas dan gelengan halus. Pak Rahmat yang paham situasi segera menegakkan badannya kembali, pura-pura tidak kenal. Namun tangannya diam-diam memberi kode pada anak buahnya untuk melancarkan jalan bagi rombongan Dinda tanpa pemeriksaan undangan yang berbelit. Ayo cepat jalannya. Jangan lelet. Desis Ibu Ami sambil menoleh ke belakang,
memelototi Dinda yang berjalan 5 langkah di belakang mereka. Jangan jalan terlalu dekat, nanti dikira kita satu rombongan sama pelayan. Dinda mengangguk patuh, memperlambat langkahnya. Mereka memasuki Grand Ballroom yang disulap menjadi surga bagi para pecinta mode. Lampu gantung kristal raksasa memancarkan cahaya kemilau, menerangi deretan etalase kaca yang memajang tas-tas kulit eksotis dari berbagai belahan dunia. Suara denting gelas sampanye dan obrolan sopan para sosialita memenuhi ruangan. Wildan tampak sangat bersemangat. Ia langsung menarik Rachel untuk berkeliling, menyapa beberapa rekan bisnis yang ia kenal. "Pak Rudy, apa kabar?" Sapa Wildan ramah pada seorang pria parubaya yang sedang memegang gelas wine. Pak Rudy menoleh, tersenyum sopan. Pak Wildan. Kabar baik. Wah, datang sama siapa ini? Cantik sekali." Wildan membusungkan dadanya bangga. "Perkenalkan, ini Rachel. Rekan partner spesial saya malam ini." Pak Rudy mengangguk-angguk kagum, lalu matanya tak sengaja menangkap sosok Dinda yang berdiri diam di belakang Wildan sambil memegang tas besar. Kening Pak Rudy berkerut, ia merasa familiar dengan wajah Dinda, tapi karena penampilan Dinda yang sangat sederhana, ia ragu. Lalu, yang di belakang itu? Wajah Wildan sedikit menegang. Ia menoleh sekilas ke Dinda dengan tatapan tajam. "Oh, itu. Itu cuma asisten ibu saya. Biasa, orang tua kalau pergi-pergi harus ada yang jagain barang-barangnya." "Oh, begitu. Saya kira." Pak Rudy tidak melanjutkan kalimatnya, hanya tersenyum canggung. Dalam hati, Pak Rudy merasa aneh karena aura wanita, asisten, itu terasa begitu tenang dan berwibawa, kontras dengan pakaiannya. Rachel yang merasa perhatian teralihkan segera menarik lengan Wildan. "Sayang, ayo kita ke sana. Aku lihat ada stan tas kulit buaya yang warnanya lucu banget." Mereka pun bergerak pindah, meninggalkan Pak Rudy yang masih menatap Dinda dengan penuh tanya. Semakin masuk ke dalam ruangan, semakin terlihat betapa noraknya tingkah laku Rachel dan Ibu Ami. Rachel tanpa malu-malu menunjuk-nunjuk tas yang dipajang, bahkan sesekali mencoba menyentuh kaca etalase dengan jari-jarinya yang berminyak bekas memakan canape, membuat penjaga stan harus berkali-kali mengelap kaca tersebut dengan wajah kesal. "Bu, lihat ini. Harganya 200 juta. Wah, kalau aku pakai ini pas arisan, pasti teman-temanku pingsan semua." Seru Rachel heboh. Suaranya terlalu keras untuk ukuran acara sekelas itu. "Iya, Nak. Nanti minta Wildan belikan ya. Kamu pantas kok pakai tas semahal ini. Kalau Dinda MAH, dikasih tas kresek pasar saja sudah syukur." Timpal Ibu Ami sambil tertawa cekikikan, sengaja mengeraskan suaranya agar Dinda mendengar. Dinda hanya berdiri dalam diam di sudut pilar, memperhatikan tingkah laku mereka dengan tatapan dingin. Ia melihat betapa palsunya interaksi di antara mereka. Wildan yang sibuk pencitraan, Rachel yang silau harta, dan Ibu Ami yang gila hormat. Tiba-tiba, Rachel menoleh ke arah Dinda dan menjentikan jarinya. Sini kamu." Dinda melangkah mendekat. "Ya, Mbak Rachel." "Panggil non Rachel dong, jangan Mbak. Kesannya aku tua banget," protes Rachel ketus. Ia menyodorkan gelas minumannya yang sudah kosong ke tangan Dinda. "Nih, cariin waiter. Tukar gelas ini sama jus jeruk yang dingin. Aku haus habis ngomong terus. Cepat ya, jangan lama-lama. Kakiku pegal nih berdiri terus." Dinda menerima gelas kosong itu. Ia menatap Rachel sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik, Non." Saat Dinda berjalan menuju meja prasmanan, ia berpapasan dengan Sofa yang sedang menyamar menjadi salah satu panitia acara dengan name tag di dada. Sofa menatap Dinda dengan mata berkaca-kaca, tidak tega melihat bos besarnya diperlakukan seperti pembantu. Namun Dinda memberikan senyum tipis yang menenangkan, seolah berkata, "Sabar, sebentar lagi." Wildan, Rachel, dan Ibu Ami tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Bukan hanya oleh CCTV, tapi oleh nasib yang sebentar lagi akan membalikkan keadaan. Mereka terus berjalan menuju area utama, tempat di mana sebuah tas misterius ditutupi kain bludru merah, menunggu untuk diungkap sebagai primadona malam itu. Tas yang akan menjadi pemicu kehancuran kesombongan mereka. Suasana di tengah Grand Ballroom semakin padat dan riuh.
Semua perhatian tamu undangan kini tertuju pada sebuah podium kaca berbentuk lingkaran yang terletak persis di jantung ruangan. Di sana, di bawah sorotan lampu spotlight yang dramatis, terpajang sebuah tas tangan yang keindahannya mampu menghipnotis siapa saja yang memandangnya. Itulah The Queen's Dignity, mahakarya yang menjadi primadona malam ini. Tas itu terbuat dari kulit langka berkualitas tertinggi dengan warna hitam pekat yang memancarkan kilau misterius. Di bagian penutupnya, terdapat ornamen berbentuk mahkota kecil yang bertahtakan berlian asli, berkilauan memantulkan cahaya lampu kristal di atasnya. Tidak ada label harga yang ditempelkan, karena semua orang tahu nilainya tak terhingga, hanya bisa didapatkan melalui lelang tertutup bagi mereka yang benar-benar terpilih. Wildan, Rachel, dan Ibu Ami berdesak-desakan maju ke barisan depan, tidak mau ketinggalan momen untuk melihat tas legendaris itu dari dekat. Rachel bahkan menyikut seorang ibu-ibu sosialita yang berdiri menghalanginya tanpa rasa bersalah, demi mendapatkan posisi terbaik untuk bersuah foto. Gila, ini tasnya. Mas? Sumpah, ini bagus banget. Pekik Rachel histeris sambil memegang lengan Wildan kencang-kencang. Matanya berbinar liar, penuh dengan nafsu duniawi. Mas, kalau aku pakai tas ini, aku pasti langsung jadi ratu sosialita Jakarta. Kamu harus usaha dapetin ini buat aku ya, Mas. Wildan menelan ludah. Meskipun ia pengusaha sukses, ia tahu kelas tas ini jauh di atas jangkauan dompetnya saat ini. Namun, demi gengsi di depan selingkuhannya, ia mengangguk mantap. Tenang saja, sayang. Nanti Mas coba ikut lelangnya. Apa sih yang nggak buat kamu? Ibu Ami ikut menimpali dengan mata melotot kagum. Iya, well. Harus dapat. Bayangkan kalau Rachel bawa ini pas ketemu teman-teman arisan ibu. Wah, ibu bisa sombong 7 turunan. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Di belakang mereka, Dinda berdiri diam. Jantungnya berdesir halus melihat tas itu. Bukan karena ingin memilikinya, melainkan karena ia mengenalnya dengan sangat baik. Setiap jahitan, setiap lekukan, bahkan pemilihan jenis berlian pada ornamen mahkota itu, adalah hasil pemikiran dan rancangannya sendiri selama berbulan-bulan. Tas itu adalah simbol dari dedikasi dan harga diri wanita yang ia tuangkan dalam karya seni, sebuah pesan bisu bahwa keanggunan sejati tidak perlu berteriak. Tanpa sadar, kaki Dinda melangkah maju, menerobos celah sempit di antara Wildan dan Rachel. Ia seolah terpanggil oleh karyanya sendiri. Ia melihat ada sedikit debu halus menempel di kaca etalase bagian bawah, tepat di depan tas itu. Insting perfeksionisnya sebagai desainer muncul. Tangan Dinda terangkat perlahan, berniat ingin mengusap kaca itu agar pandangan ke arah mahakaryanya menjadi sempurna. Namun, belum sempat ujung jari Dinda menyentuh permukaan kaca, sebuah tangan lain menepisnya dengan kasar dan bertenaga. Plah! Suara tepisan itu cukup keras, hingga membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh kaget. Rachel berdiri dengan wajah merah padam, matanya melotot garang ke arah Dinda seolah Dinda baru saja melakukan tindakan kriminal paling keji. Jangan sentuh! Teriak Rachel melengking. Suaranya menggema membelah keriuhan ballroom. Dinda menarik tangannya kembali, memegang pergelangan tangannya yang memerah akibat pukulan Rachel. Ia menatap Rachel dengan tenang, namun sorot matanya mulai dingin. Saya cuma mau. Diam kamu, potong Rachel berapi-api. Ia menunjuk wajah Dinda dengan telunjuknya yang runcing. Kamu pikir kamu siapa berani-beraninya mau pegang etalase ini? Lihat itu. Itu barang mahal. Limited edition. 1 miliar pun belum tentu bisa beli tas itu. Rachel melangkah maju, mendesak Dinda mundur. Lihat tangan kamu itu. Kasar, bekas cuci piring, bau bawang. Kalau kaca ini kotor kena sidik jari kamu yang berminyak. Siapa yang mau tanggung jawab? Kamu mau ganti rugi? Jual ginjal pun kamu gak bakal mampu ganti rugi kalau sampai ada goresan sedikit saja. Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Para tamu undangan yang elegan kini berbisik-bisik sambil menatap jijik ke arah Dinda, termakan oleh provokasi Rachel. Mereka melihat penampilan Dinda yang sederhana, dan langsung menghakiminya sebagai orang yang tidak tahu sopan santun. Wildan yang melihat keributan itu bukannya membela istrinya, malah merasa malu setengah mati. Wajahnya memerah, bukan karena marah pada Rachel, tapi marah karena Dinda dianggap mempermalukannya di depan umum.
Ia segera merangkul pinggang Rachel untuk menenangkannya, lalu menatap Dinda dengan tatapan penuh kebencian. Dinda, bentak Wildan tertahan, giginya gemeretuk. Kamu ini benar-benar bikin malu. Sudah aku bilang kan, tugasmu cuma bawain barang, bukan ikut campur lihat-lihat barang mewah. Sadar diri dong. Kamu itu di sini cuma numpang masuk. Ibu Ami tak mau ketinggalan. Ia maju dan mendorong bahu Dinda, hingga Dinda terhuyung ke belakang. Dasar udik. Baru lihat barang bagus sedikit saja tangannya sudah gatal mau pegang. Itu tas buat nyonya-nyonya, buat orang berkelas kayak Rachel, bukan buat pembantu kayak kamu. Sana mundur. Jangan kotori pemandangan. Betul tuh, Tante. Sambung Rachel, kini dengan nada mengejek sambil bersedekap dada. Ia menatap Dinda dengan senyum kemenangan yang licik. Lagian ya, Mbak Dinda, kamu juga tak pantas pakai tas mahal ini. Kalau tas ini dipakai kamu, jatuhnya malah kayak tas beli di pasar loak. Aura kamu itu aura kemiskinan, gak akan bisa nyatu sama barang high class begini. Wildan tertawa mendengar hinaan itu. Tawa yang terdengar sangat renyah dan lepas. Hahaha, kamu benar, sayang. Ibaratnya, berlian kalau ditaruh di leher kudanil ya tetap saja kudanil. Percuma. Dinda menelan ludah, merasakan pahitnya penghinaan yang menghujam jantungnya bertubi-tubi. Di depan ratusan pasang mata, ia ditelanjangi harga dirinya oleh suami yang ia abdikan hidupnya, oleh mertua yang ia rawat, dan oleh wanita asing yang merusak rumah tangganya. Namun, Dinda tidak menangis. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Ia justru menegakkan punggungnya. Dalam hati, Dinda berkata, "Tertawalah, Mas. Tertawalah sepuas kalian sekarang. Nikmati tawa terakhir kalian, karena sebentar lagi, aku yang akan menentukan siapa yang pantas tertawa dan siapa yang akan menangis darah." "Maaf," ucap Dinda singkat, suaranya datar tanpa emosi. Ia mundur beberapa langkah, menjauh dari etalase, membiarkan Rachel dan Ibu Ami kembali menguasai tempat itu. Rachel tersenyum puas, merasa telah memenangkan pertarungan. Ia kembali menempel pada Wildan, bergelayut manja. "Tuh kan, Mas. Orang kayak dia itu memang harus dikasih pelajaran biar tahu tempatnya. Bikin mood aku rusak saja." "Sudah, jangan dipikirin. Anggap saja angin lalu. Yuk, kita foto lagi di depan tasnya," hibur Wildan sambil mengelus rambut Rachel, benar-benar mengabaikan Dinda yang kini berdiri sendirian di luar lingkaran kerumunan. Tepat saat itu, lampu ballroom perlahan meredup. Musik orkestra yang mengalun lembut berhenti. Sebuah suara bariton dari pengeras suara terdengar memenuhi ruangan, menandakan acara inti akan segera dimulai. "Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Acara puncak malam ini akan segera kita mulai. Mohon menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena sesaat lagi, kita akan menyambut sosok istimewa yang menjadi kunci dari mahakarya malam ini." Wildan, Rachel, dan Ibu Ami buru-buru mencari kursi VIP mereka di barisan depan. Wajah mereka berseri-seri penuh antusiasme. Mereka tidak tahu bahwa kursi panas yang sesungguhnya sedang menunggu mereka. Dan sosok istimewa yang dimaksud MC, kini sedang berjalan perlahan menuju belakang panggung, bersiap melepaskan topeng, istri tak berguna, dan mengenakan mahkota aslinya. Cahaya lampu ballroom yang kini meremang menciptakan suasana intim namun penuh ketegangan di antara ratusan tamu undangan. Di barisan paling depan, tepat di deretan kursi bludru merah yang dikhususkan untuk tamu VVIP, Wildan duduk dengan punggung tegak, berusaha memancarkan aura kesuksesan yang sebenarnya rapuh. Di sebelah kanannya, Rachel duduk dengan kaki disilangkan anggun, sesekali membetulkan letak gaunnya agar belahan kakinya terlihat lebih menggoda. Sementara di sebelah kirinya, Ibu Ami sibuk memotret suasana panggung dengan ponselnya, norak namun penuh kebanggaan. "Wah, hebat benar tempat ini. Well," bisik Ibu Ami tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. "Lihat itu, yang duduk di seberang sana itu kan pemilik stasiun TV terkenal? Terus yang di pojok sana itu istri menteri kan? Kita benar-benar selevel sama mereka sekarang." Wildan tersenyum puas, mengangguk pelan. "Iya, Bu. Makanya Wildan bilang, koneksi itu penting. Rachel yang bawa keberuntungan buat kita. Kalau bukan karena aura positif dia, mungkin kita tidak akan sepercaya diri ini duduk di sini."
Rachel yang mendengar namanya disebut langsung manja, menyandarkan kepalanya di bahu Wildan. "Ah, Mas Wildan bisa saja. Tapi benarkan, Mas? Coba kalau tadi yang dibawa si Dinda, pasti dia cuma plonga-plongo kayak orang udik, bikin malu kita saja di depan istri menteri." Mendengar nama Dinda disebut, Ibu Ami langsung menoleh ke belakang, mencari keberadaan menantunya itu. Matanya menyipit menembus keremangan, hingga akhirnya menemukan sosok Dinda yang berdiri kaku di dekat pilar besar, jauh di belakang barisan kursi tamu, terpisah oleh batas tali beludru. Dinda berdiri sendirian, memeluk tas besar berisi perlengkapan Ibu Ami, tampak seperti patung yang kesepian di tengah pesta pora. Ibu Ami mendengus kasar, lalu melambai-lambaikan tangannya dengan gerakan mengusir, seolah sedang menghalau kucing liar yang hendak mendekat ke meja makan. "Heh, Dinda!" desis Ibu Ami setengah berteriak, berusaha agar suaranya tidak terlalu gaduh namun cukup tajam untuk didengar Dinda. "Ngapain kamu berdiri di situ? Mengganggu pemandangan saja. Sana geser ke belakang lagi. Tunggu di dekat toilet atau pintu keluar pelayan saja. Jangan sampai wajah melasmu itu ketangkap kamera wartawan pas lagi sorot ke arah kami. Bikin sial nanti." Dinda menatap mertuanya dari kejauhan. Wajahnya tetap datar, tidak ada gurat kesedihan yang biasanya ia tunjukkan saat dimarahi di rumah. Ia hanya mengangguk pelan, patuh seperti biasa. Tanpa membantah sepatah kata pun, Dinda memutar tumitnya dan berjalan menjauh, melangkah menuju lorong gelap di samping panggung yang bertuliskan, "Staff Only." "Bagus," gumam Wildan lega melihat istrinya menghilang dari pandangan. Akhirnya mata ini tenang juga. "Sumpah, Rachel, aku tadi deg-degan takut dia nekat duduk di kursi kosong sebelah kita. Bisa hancur reputasiku kalau orang tahu direktur perusahaan properti istrinya dekil begitu." Rachel tertawa kecil, tangannya sibuk memainkan dasi kupu-kupu Wildan. "Tenang saja, Mas. Dia itu sadar diri kok. Dia tahu kalau tempatnya memang di belakang, di dapur, bukan di panggung megah kayak kita. Lagian, wanita kayak dia itu tidak punya nyali. Paling sekarang dia lagi nangis di pojokan toilet sambil makan sisa catering." Mereka bertiga tertawa pelan, sebuah tawa yang penuh dengan kepuasan semu. Mereka merasa telah memenangkan dunia, merasa berada di puncak rantai makanan, tanpa menyadari bahwa tanah tempat mereka berpijak sedang bergerak menuju keruntuhan. Sementara itu, Dinda terus berjalan menyusuri lorong panjang yang sepi. Suara tawa dan musik orkestra dari ballroom perlahan memudar, berganti dengan suara langkah kakinya sendiri yang menggema di lantai marmer. Begitu ia melewati tikungan lorong, seorang petugas keamanan berbadan besar yang tadinya berdiri tegap dengan wajah garang, tiba-tiba membungkukkan badannya hormat saat melihat Dinda. "Selamat malam, Bu Dinda. Silakan, Bu Sofa sudah menunggu di ruang VVIP di ujung lorong." Sapa petugas itu dengan sangat sopan, kontras sekali dengan perlakuan yang diterima Dinda di luar sana. Dinda menghentikan langkahnya sejenak. Ia menoleh ke arah petugas itu, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tulus namun penuh kekuatan. "Terima kasih, Pak. Pastikan pintu akses ini terkunci rapat setelah saya masuk. Saya tidak mau ada sampah yang menyusul masuk ke area steril ini." "Siap laksanakan, Bu." Dinda melanjutkan langkahnya. Ia mendorong sebuah pintu ganda yang terbuat dari kayu jati ukiran. Di balik pintu itu, sebuah ruangan rias yang sangat mewah terhampar. Sofa beludru, cermin besar dengan lampu-lampu terang, dan rak gantungan baju yang memajang sebuah setelan blazer eksklusif sudah menantinya. Sofa, sahabat sekaligus orang kepercayaannya, sedang berdiri gelisah sambil memegang sebuah tablet. Begitu melihat Dinda masuk dengan pakaian asisten rumah tangga yang lusuh, mata Sofa langsung berkaca-kaca. Ia berlari kecil menghampiri Dinda. "Bu Dinda." Suara Sofa tercekat. "Saya lihat di monitor CCTV tadi. Mereka benar-benar keterlaluan. Si Rachel itu, berani-beraninya dia menepis tangan ibu. Tangan yang sudah merancang ribuan karya, tangan yang memberi makan ratusan karyawan, ditepis begitu saja sama wanita parasit itu." Dinda meletakkan tas besar milik Ibu Ami di lantai dengan sembarang. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, melepaskan beban peran yang selama ini ia mainkan. "Simpan air matamu, Sofa," ucap Dinda tenang sambil mulai melepas ikatan rambutnya yang kucel.
Rambut hitam panjangnya jatuh terurai indah di punggungnya. Jangan menangis untuk penghinaan yang memang sengaja aku biarkan terjadi. Aku butuh mereka merasa di atas angin dulu. Aku butuh mereka merasa tak tersentuh. Karena semakin tinggi mereka terbang dengan kesombongan mereka, semakin nikmat bunyi dentuman saat mereka jatuh nanti. Sofa menghapus air matanya kasar, lalu mengangguk mantap. Semangat juang kembali membara di matanya. Ibu benar. Mereka sudah masuk perangkap. Oh ya, Bu, Pak Teguh sudah siap di panggung. Dia menunda pembukaan 5 menit lagi sesuai instruksi ibu, memberi waktu ibu untuk bersiap. Dinda berjalan menuju cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya yang mengenakan kemeja putih murah dan rok hitam pasaran. Perlahan, ia mulai membuka kancing kemejanya satu persatu. Sudah cukup drama, Dinda si upik abu, gumamnya pada bayangannya sendiri. Malam ini, Dinda istri Wildan yang bodoh dan penurut sudah mati. Malam ini, yang akan keluar dari ruangan ini adalah Adinda Maharani, pemilik tunggal Maharani Group dan ketua Yayasan Kasih Bangsa. Dinda meraih setelan blazer berwarna emerald green yang tergantung rapi. Bahan sutra kualitas terbaik itu terasa dingin di kulitnya, namun memberikan kehangatan kepercayaan diri yang luar biasa. Potongannya tegas namun elegan, memancarkan aura kekuasaan yang tidak bisa dibantah. Sofa dengan sigap membantu merias wajah Dinda. Tidak perlu riasan tebal seperti topeng Rachel. Cukup sentuhan make-up natural yang menonjolkan garis wajah Dinda yang tegas dan cerdas. Lipstik merah marun dipoleskan di bibirnya, memberikan aksen keberanian. Sementara itu, di luar sana, di dalam Grand Ballroom, lampu panggung mulai menyala terang benderang. MC kondang, Pak Teguh, berjalan gagah menuju tengah panggung dengan mikrofon di tangan. Selamat malam, hadirin sekalian yang terhormat, sapa Pak Teguh dengan suara baritonnya yang menggelegar. Suara bariton Pak Teguh kembali menggema, membelah keheningan ballroom yang kini terasa begitu sakral. Ratusan pasang mata tertuju lurus ke arah panggung, menahan napas menanti sosok misterius yang digadang-gadang sebagai jenius di balik kemewahan malam ini. Hadirin sekalian, ucap Pak Teguh dengan nada yang semakin meninggi, membangun ketegangan yang sempurna. Selama 5 tahun terakhir, dunia mode bertanya-tanya siapa sosok di balik desain-desain ikonik yang selalu terjual habis dalam hitungan detik. Sosok yang memilih bekerja dalam sunyi, membiarkan karyanya berbicara lebih lantang daripada namanya sendiri. Malam ini, untuk pertama kalinya, beliau bersedia membuka topengnya. Di kursi VVIP, Wildan menyikut lengan ibunya pelan. Siap-siap kameranya, Bu. Pastikan dapat angle bagus. Nanti pas orangnya keluar, kita langsung berdiri paling duluan biar kelihatan antusias. Siapa tahu disapa. Ibu Ami mengangguk cepat, memegang ponselnya dengan kedua tangan yang sedikit gemetar karena kegirangan. Tenang saja, well. Ibu sudah zoom maksimal. Pokoknya ibu mau jadi orang pertama yang posting muka desainer ini di media sosial. Rachel memperbaiki tatanan rambutnya, memastikan sisi wajah terbaiknya menghadap ke arah panggung. Aduh, deg-degan deh. Semoga orangnya ganteng ya, atau minimal fashionable banget biar enak dilihat. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, seru Pak Teguh sambil merentangkan tangannya ke arah tirai bludru raksasa di belakangnya. Inilah dia, perancang utama, The Queen's Dignity, sekaligus pemilik tunggal Maharani Group, Ibu Adinda Maharani. Musik orkestra meledak dalam nada crescendo yang megah. Lampu sorot utama yang menyilaukan mata seketika menembak ke satu titik fokus, celah tirai yang perlahan terbuka. Dari balik tirai itu, muncullah sebuah siluet ramping. Langkah kakinya terdengar tegas, mengetuk lantai panggung dengan irama yang penuh percaya diri. Saat sosok itu melangkah maju menembus cahaya, penonton terkesiap kagum melihat keanggunan wanita yang mengenakan setelan blazer emerald green yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambut hitam panjangnya tergerai indah, berkilau tertimpa cahaya lampu. Wajahnya dipoles riasan natural namun memancarkan aura ketegasan yang tak terbantahkan. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Semua orang berdiri memberikan penghormatan. Namun, di barisan paling depan, ada 3 orang yang justru terpaku di kursi mereka seolah tersambar petir di siang bolong. Wildan, yang tadinya sudah bersiap untuk berdiri dan bertepuk tangan, kini membeku dengan mulut setengah terbuka.
Matanya mengerjap-ngerjap cepat, mencoba memproses apa yang sedang dilihatnya. Ia merasa otak kirinya menolak mempercayai sinyal yang dikirimkan oleh matanya. Rachel. Desis Wildan dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Itu bukannya. Rachel, yang sedang memegang gelas minumannya, nyaris menjatuhkan gelas kristal itu. Wajahnya yang tadi penuh senyum manja, kini berubah pucat pasi. Matanya melotot horor menatap wanita di atas panggung itu. Tidak mungkin, itu kan si Dinda? Ngapain pembantu kamu naik ke atas panggung? Dia sudah gila ya? Ibu Ami lebih parah lagi. Ponsel yang dipegangnya terlepas dari tangan dan jatuh ke lantai karpet dengan suara bag pelan. Ia mengucek matanya berkali-kali, berharap ini hanya halusinasi akibat terlalu banyak minum sirup manis. Wildan, pekik Ibu Ami histeris namun tertahan. Itu istrimu. Itu si Dinda. Kenapa dia pakai baju bagus begitu? Dia mencuri baju siapa? Cepat suruh turun. Bikin malu. Nanti dikira ada orang gila nyasar naik panggung. Wildan yang panik segera hendak bangkit dari kursinya. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia berpikir Dinda telah nekat mempermalukannya dengan menyelinap ke panggung menggunakan kostum curian. Kurang ajar. Benar-benar cari mati dia. Aku akan seret dia turun sekarang juga. Wildan baru saja mengangkat pantatnya dari kursi, siap untuk berteriak mengusir Dinda, ketika tiba-tiba Pak Teguh, sang MC kondang yang sangat dihormati itu, membungkukkan badannya dalam-dalam ke arah Dinda. Sebuah gestur penghormatan yang sangat tulus dan penuh takzim, gestur yang hanya diberikan seorang bawahan kepada atasan tertingginya. Selamat malam, Ibu Dinda, sapa Pak Teguh lewat mikrofon, suaranya terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan. Sebuah kehormatan bagi kami semua Ibu akhirnya bersedia berdiri di sini. Langkah Wildan terhenti seketika. Kakinya lemas, dan ia kembali jatuh terduduk di kursinya. Apa? Gumam Wildan, keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Pak Teguh panggil dia, Ibu? Bukan, Mbak, bukan, Neng, tapi, Ibu? Dinda menerima mikrofon yang disodorkan Pak Teguh dengan senyum tipis. Ia berdiri di tengah panggung, tepat di samping etalase kaca yang memajang tas, The Queen's Dignity. Matanya menyapu seluruh ruangan, menatap ratusan tamu undangan yang menatapnya dengan kagum. Lalu, pandangannya berhenti tepat di barisan depan. Tatapannya mengunci mata Wildan, Rachel, dan Ibu Ami yang kini terlihat seperti tikus yang terperangkap. Dinda tidak menyapa mereka. Ia hanya menatap mereka selama 3 detik. 3 detik yang terasa seperti 3 abad bagi Wildan. Tatapan itu bukan tatapan istri yang takut dimarahi suami, melainkan tatapan seorang ratu yang sedang melihat rakyat jelata yang telah berkhianat. Terima kasih, ucap Dinda. Suaranya terdengar jernih, tenang, dan berwibawa lewat pengeras suara. Sangat berbeda dengan suara lirih yang biasa didengar Wildan di rumah. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Nama saya Adinda. Mungkin sebagian dari Anda mengenal saya sebagai mitra bisnis lewat surel atau telepon, dan sebagian lagi, mungkin mengenal saya hanya sebagai wanita yang tak pantas menyentuh barang mewah. Kalimat terakhir itu diucapkan Dinda sambil melirik tajam ke arah Rachel. Jantung Rachel serasa berhenti berdetak. Ia ingat betul kata-kata yang ia teriakkan tadi, kamu juga tak pantas pakai tas mahal ini. Kini, kata-kata itu seolah berbalik menampar wajahnya dengan keras. Tunggu dulu, well. Bisik Ibu Ami dengan suara gemetar hebat. Ia mencengkeram lengan jas Wildan hingga kukunya menancap. Tadi MC bilang apa? Pemilik Maharani Group? Maharani Group itu, bukannya perusahaan besar yang jadi investor utama di proyek apartemen kamu. Wildan menelan ludah yang terasa seperti batu kerikil. Wajahnya kini tidak lagi merah karena marah, tapi putih pucat karena ketakutan yang amat sangat. Iya, Bu. Maharani Group itu, pemegang saham mayoritas di kantorku. Kalau pemiliknya marah, dia bisa memecatku dan membubarkan perusahaan kapan saja. Wildan menatap Dinda di atas panggung dengan pandangan nanar. Otaknya berputar cepat, mencoba menyambungkan semua teka-teki yang selama ini ia abaikan. Pantas saja Dinda tidak pernah menuntut uang belanja lebih. Pantas saja Dinda selalu tenang saat ia hina. Ternyata, selama ini ia tidur di samping singa yang sedang pura-pura tidur. Jadi, selama ini,
Wildan tergagap, napasnya sesak. Istri yang aku suruh ngepel, yang aku bilang bau bawang, yang aku suruh bawain tas belanjaan Rachel, dia bos besarku sendiri. Tepuk tangan meriah membahana. Wildan, Rachel, dan Ibu Ami ikut bertepuk tangan paling keras. Wajah mereka berseri-seri menanti hiburan kelas atas. Malam ini adalah malam yang bersejarah, lanjut Pak Teguh. Kita berkumpul di sini bukan hanya untuk melihat keindahan karya seni, tapi juga untuk bertemu dengan sosok jenius di baliknya. Sosok yang selama ini memilih bersembunyi di balik layar, sosok dermawan yang menyumbangkan seluruh hasil penjualan malam ini untuk panti asuhan dan rumah singgah. Rachel menyenggol lengan Wildan. Mas, kira-kira siapa ya desainernya? Pasti bule deh, atau mungkin desainer dari Paris. Sumpah aku penasaran banget. Wildan mengangguk sok tahu. Pasti orang luar negeri, sayang. Orang Indonesia mana ada yang bisa bikin desain sekelas tas itu. Paling juga nanti yang keluar orang tua berambut putih pakai bahasa Inggris. Ibu Ami terkekeh. Iya, yang penting orangnya kaya raya 7 turunan. Siapa tahu nanti kita bisa ajak salaman terus foto bareng. Lumayan buat pamer di grup keluarga, biar si Dinda makin minder lihat kita gaulnya sama siapa. Mereka terus berbisik-bisik, menebak-nebak, dan merendahkan orang lain. Sama sekali tidak menyadari bahwa di balik tirai bludru raksasa di belakang panggung, wanita yang baru saja mereka usir ke toilet kini sedang berdiri tegak. Dinda menarik napas terakhir sebelum perang dimulai, memegang mikrofon wireless yang disodorkan sofa. Matanya menatap tajam ke celah tirai, tepat mengarah ke kursi di mana suami dan mertuanya duduk tertawa. "Siap, Bu," bisik sofa. Dinda mengangguk, senyum dingin terukir di bibirnya. Buka tirainya. Di atas panggung, Dinda tersenyum. Senyum yang cantik, namun mematikan. Ia mengangkat tangannya, dan seketika layar raksasa di belakang panggung menyala. Menampilkan logo Maharani Group yang megah, bersanding dengan foto sketsa desain tas, The Queen's Dignity, yang ada tanda tangan asli Dinda di sudutnya. Malam ini, lanjut Dinda, saya ingin meluruskan satu hal tentang definisi kemewahan. Ada orang yang berpikir kemewahan itu terletak pada merek yang menempel di badan, atau pada seberapa keras ia bisa menghina orang lain. Dinda melangkah pelan mendekati bibir panggung, semakin dekat dengan posisi Wildan duduk. Tapi bagi saya, kemewahan sejati adalah integritas. Kemewahan adalah kesetiaan. Dan yang paling mahal, adalah harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang suami, apalagi uang hasil menipu istri sendiri. Suara riuh tepuk tangan kembali terdengar, banyak tamu yang bersorak setuju. Namun bagi Wildan, Rachel, dan Ibu Ami, setiap tepukan tangan itu terdengar seperti palu hakim yang sedang mengetuk vonis hukuman mati bagi kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Mereka ingin lari, ingin sembunyi, tapi kaki mereka terlalu lemas bahkan hanya untuk sekadar berdiri. Mereka terjebak di kursi VVIP yang kini terasa seperti kursi listrik, dipaksa menyaksikan kebangkitan wanita yang selama ini mereka injak-injak. Dinda melangkah perlahan mendekati etalase kaca yang memajang tas, The Queen's Dignity. Jemari lentiknya yang kini tak lagi terlihat kasar menyentuh permukaan kaca itu dengan lembut, seolah sedang menyapa kawan lama. Seluruh ruangan menahan napas. Tidak ada satupun petugas keamanan yang berani melarangnya. Bahkan ketika Dinda melakukan hal yang tabu bagi pengunjung lain, ia membuka kunci etalase itu. Klik. Suara kunci terbuka terdengar renyah lewat mikrofon yang masih menyala. Dinda mengeluarkan tas seharga miliaran rupiah itu dengan santai, menjinjingnya hanya dengan satu tangan, seolah tas itu tak lebih berat dari kantong belanjaan pasar yang biasa ia bawa. Tadi sore, Dinda mulai berbicara lagi, suaranya tenang namun menusuk. Di tempat ini, tepat di titik saya berdiri sekarang, ada seorang wanita yang menepis tangan saya dengan kasar. Dinda menatap lurus ke arah Rachel yang kini wajahnya sudah sepucat mayat. Tubuh Rachel gemetar hebat di kursinya, tangannya mencengkeram lutut Wildan mencari pegangan, namun Wildan sendiri sudah kaku seperti patung es. Wanita itu berteriak kepada saya, lanjut Dinda, menirukan nada bicara Rachel tadi tanpa perlu melebih-lebihkan. Dia bilang, jangan sentuh. Mahal. Kamu tak akan mampu beli, lagian kamu juga tak pantas pakai tas mahal ini. Gumam-gumam kaget mulai terdengar dari para tamu undangan. Mereka saling berbisik, menatap kiri kanan mencari siapa pelakunya. Dan yang lebih menyakitkan,
Dinda mengalihkan pandangannya ke arah Wildan. Tatapannya berubah menjadi campuran antara kasihan dan kecewa. Suami saya sendiri, lelaki yang saya abdikan hidup saya untuk melayaninya dari pagi hingga malam, ikut tertawa. Dia bilang, saya harus sadar diri karena saya hanya menumpang. Sorakan cemooh mulai terdengar dari beberapa tamu yang merasa simpati. Dinda mengangkat tangan kirinya, meminta ketenangan. Seketika ruangan kembali senyap. Saya tidak marah, ucap Dinda lembut. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda semua yang hadir di sini. Apa yang membuat seseorang pantas memegang kemewahan? Apakah uang? Apakah penampilan? Atau hati yang bersih? Dinda turun dari panggung. Ia menuruni tangga kecil dengan anggun, sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan irama yang mengintimidasi. Ia berjalan membelah kerumunan, langsung menuju barisan VVIP. Para tamu di barisan depan otomatis memundurkan kaki mereka, memberi jalan bagi sang ratu. Wildan merasa jantungnya mau copot. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Ia hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata istrinya yang kini berdiri menjulang tepat di hadapannya. Ibu Ami mencoba menutupi wajahnya dengan selendang, sutra, pemberian Rachel, berharap Dinda tidak melihatnya. Dinda berhenti tepat di depan Rachel. Aroma parfum mahal Dinda menguar, menenggelamkan aroma parfum Rachel yang terlalu menyengat. Berdiri, perintah Dinda pelan. Rachel menggeleng panik, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang dipenuhi maskara tebal. Enggak, ampun, Bu Dinda saya bilang berdiri, ulang Dinda, kali ini nadanya lebih tegas, penuh otoritas yang tidak bisa dibantah. Dengan lutut gemetar, Rachel memaksakan diri untuk berdiri. Ia tampak sangat kecil dan menyedihkan di hadapan Dinda, meskipun ia memakai sepatu hak yang lebih tinggi. Dinda menyodorkan tas, The Queen's Dignity, yang asli ke hadapan Rachel. Kamu tadi bilang saya tidak pantas menyentuh ini karena tangan saya bau bawang dan kasar. Sekarang, saya izinkan kamu memegangnya. Ambillah. Rachel mundur selangkah, menggeleng kuat-kuat. Tidak, saya tidak berani, maafkan saya. Dinda tersenyum miring. Ia menarik kembali tas itu. Lihat, kamu bahkan tidak punya nyali untuk memegang tanggung jawab dari sebuah kemewahan. Kamu hanya berani menghina orang yang terlihat lemah, tapi ciut saat berhadapan dengan kekuatan yang sesungguhnya. Lalu, mata Dinda tertuju pada tas tangan yang sedang dipeluk erat oleh Rachel. Tas bermerek terkenal yang sejak tadi dipamerkan Rachel ke semua orang. Dan satu hal lagi, Nona Rachel, ucap Dinda, kali ini suaranya sedikit mengeras agar didengar semua orang. Sebagai desainer yang sudah puluhan tahun bergelut dengan kulit asli, saya beritahu kamu satu rahasia. Dinda menunjuk tas Rachel dengan ujung mikrofonnya. Tas yang kamu banggakan itu, palsu. Rachel terbelalak. Apa? Enggak mungkin. Ini hadiah dari papa saya, ini asli. Jahitan di bagian handle-nya miring 3 mm. Dan warna emas pada logonya terlalu kuning, khas barang tiruan kualitas rendah dari pasar gelap, jelas Dinda dengan analisis tajam yang mematikan. Kamu menghina saya miskin, tapi kamu sendiri membalut tubuhmu dengan kebohongan. Tas palsu, perhiasan imitasi, dan status sosial yang kamu karang sendiri. Suara tawa kecil mulai terdengar dari para tamu undangan. Bisik-bisik, oh, ternyata barang KW, mulai berdengung. Wajah Rachel merah pada menahan malu yang tak terkira. Rasanya ia ingin ditelan bumi saat itu juga. Kebohongannya terbongkar di depan ratusan sosialita yang selama ini ia impikan untuk menjadi bagian dari mereka. Dinda kemudian beralih menatap Ibu Ami. Mertuanya itu kini gemetar hebat, keringat dingin membanjiri wajahnya yang penuh bedak tebal. Dan Ibu, sapa Dinda dingin. Selendang yang Ibu pakai itu, bahannya polyester kasar, bukan sutra. Kalau Ibu mendekat ke api sedikit saja, selendang itu akan meleleh dan membakar kulit Ibu. Sama seperti kesombongan Ibu yang membakar kebahagiaan rumah tangga anak Ibu sendiri. Ibu Ami refleks melepas selendang itu dari lehernya, dan membuangnya ke lantai seolah barang itu beracun. Dinda, Ibu tidak tahu. Ibu cuma silau harta, potong Dinda cepat. Ibu lebih menghargai wanita asing yang membawakan barang palsu,
daripada menantu sendiri yang tulus merawat ibu saat sakit, memasakkan bubur setiap pagi, dan mencuci baju ibu dengan tangan sendiri. Terakhir, Dinda menatap Wildan. Suaminya itu masih menunduk. Bahunya naik turun menahan napas yang sesak. "Mas Wildan," panggil Dinda. Wildan mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah. Ada penyesalan, ketakutan, dan rasa malu yang bercampur aduk di sana. "Din, maafkan Mas. Mas hilaf. Mas tidak tahu kalau kamu." Pintu kaca lobi hotel itu tertutup dengan suara berdebum yang berat di belakang punggung Wildan, Ibu Ami, dan Rachel. Baru saja beberapa menit yang lalu mereka melangkah masuk layaknya bangsawan, kini mereka berdiri di trotoar yang dingin layaknya pengemis yang baru saja diusir dari istana. Di dalam sana, pesta masih berlanjut, suara musik samar-samar terdengar, merayakan kesuksesan Dinda. Namun di luar sini, angin malam terasa menusuk tulang, seolah mengejek nasib mereka yang berubah 180 derajat dalam sekejap mata. "Lepaskan saya. Kalian kasar sekali," pekik Ibu Ami sambil mengibaskan tangannya yang dicengkeram oleh petugas keamanan. Napasnya memburu, sanggul rambutnya sudah miring sebelah, dan wajahnya berantakan karena lunturan bedak dan keringat dingin. Petugas keamanan itu melepaskan cengkeramannya dengan wajah datar. "Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan perintah pemilik acara. Kalian dilarang berada di radius 100 meter dari gedung ini." Wildan berdiri mematung, menatap pintu lobi dengan pandangan kosong. Jas velvet hitam yang tadi ia banggakan kini terasa seperti kain kafan yang menjerat lehernya. Ia meraba saku celananya, mencari kunci mobil, ingin segera pergi dari tempat terkutuk ini. Namun, sebelum ia sempat melangkah, seorang pelayan hotel berlari terengah-engah menghampiri mereka sambil membawa sebuah nampan berisi struk tagihan. "Tunggu, Pak. Tunggu sebentar," panggil pelayan itu. Wildan menoleh lemas. "Apa lagi?" "Maaf, Pak. Tagihan untuk 3 botol wine impor dan hidangan pembuka yang dipesan oleh Nona Rachel di meja VIP tadi belum dibayar. Totalnya 15 juta rupiah," ucap pelayan itu sopan namun tegas. Mata Wildan membelalak. 15 juta? Kamu gila? Itu harga standar untuk vintage wine yang dipesan. "Pak, silakan dibayar, atau kami terpaksa memanggil polisi atas tuduhan penipuan jasa," ancam pelayan itu halus. Wildan panik. Ia segera mengeluarkan dompet kulitnya, menarik kartu kredit platinum andalannya, kartu yang selama ini ia gunakan untuk memanjakan Rachel. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya ke pelayan yang membawa mesin EDC portable. Mesin itu berbunyi bip panjang. "Maaf, Pak. Kartunya decline," ujar pelayan itu. "Coba yang ini." Wildan mengeluarkan kartu kedua. "Bip. Ditolak juga, Pak." "Yang ini." Wildan mengeluarkan kartu ketiga, keempat, hingga kartu debit pribadinya. Semuanya ditolak. Keringat dingin mengucur deras di dahi Wildan. Ia baru sadar, semua kartu itu adalah kartu tambahan, suplementari, yang terhubung dengan rekening utama Dinda, atau rekening perusahaan yang ternyata dimonitor langsung oleh Keuangan Pusat Maharani Group. Detik ini juga, Dinda telah memutus semua akses keuangannya. Ia benar-benar lumpuh. "Rachel." Wildan menoleh ke arah Rachel dengan tatapan memohon. "Kamu bawa uang tunai? Atau kartu kamu? Tolong bayar dulu, nanti Mas ganti." Rachel yang sedari tadi sibuk mengetik pesan di ponselnya, mendongak kaget. Wajah cantiknya kini terlihat judes. Topeng manisnya runtuh seketika. "Apa? Bayar 15 juta? Mas pikir aku punya uang sebanyak itu di dompet? Katanya kamu direktur kaya, masa bayar minuman saja tidak mampu?" "Semua kartuku diblokir Dinda." "Rachel, tolonglah, bantu Mas kali ini saja. Kita kan saling mencintai," bujuk Wildan putus asa. Rachel tertawa sinis, tawa yang membuat hati Wildan mencelos. "Cinta? Mas, sadar dong. Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu itu pohon uang. Kalau ternyata akarnya ada di istri kamu yang bau bawang. Itu, buat apa aku sama kamu? Dasar laki-laki parasit. Sudah numpang hidup sama istri, belagu lagi." Tanpa aba-aba, Rachel menyetop sebuah taksi yang kebetulan lewat.
Ia langsung melompat masuk tanpa menoleh lagi ke arah Wildan dan Ibu Ami. "Rachel, tunggu. Kamu mau kemana?" teriak Wildan mengejar, tapi taksi itu sudah melaju kencang meninggalkan asap knalpot. Ibu Ami terduduk lemas di trotoar, menangis meraung-raung seperti anak kecil. "Wildan, ibu malu. Tas ibu ketinggalan di dalam. Selendang ibu hilang. Rachel pergi. Kita harus bagaimana ini?" Akhirnya, Wildan terpaksa meninggalkan jam tangan mewahnya sebagai jaminan kepada pihak hotel agar tidak dilaporkan ke polisi. Mereka pulang menggunakan taksi online paling murah, itu pun dibayar menggunakan uang receh sisa kembalian belanja Ibu Ami yang terselip di saku bajunya. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan menyiksakan. Sesampainya di rumah mewah mereka, kegelapan menyambut. Tidak ada lampu teras yang menyala, tidak ada aroma masakan yang biasa menyambut mereka. Rumah itu gelap gulita seperti rumah hantu. Wildan membuka pintu dengan kunci cadangan. Kosong. Hening. Ia berlari menaiki tangga menuju kamar tidur utama. Pintu kamar terbuka lebar. Lemari pakaian Dinda sudah kosong melompong. Tidak ada baju, tidak ada barang-barang Dinda. Bahkan foto pernikahan mereka yang biasa terpajang di dinding sudah tidak ada, hanya menyisakan bekas paku yang berlubang di tembok. Di atas meja rias yang bersih, hanya tertinggal satu benda, cincin kawin Wildan yang dulu ia pasangkan di jari Dinda 5 tahun lalu. Di sebelahnya ada secari kertas dengan tulisan tangan Dinda yang rapi. "Rumah ini atas nama PT Maharani Group. Besok pagi tim aset akan datang untuk melakukan penyegelan. Pastikan kalian sudah angkat kaki sebelum jam 8 pagi. Dinda." Ibu Ami yang menyusul masuk ke kamar, membaca surat itu dan langsung pingsan di lantai. Wildan jatuh berlutut, meremas rambutnya frustrasi. Teriakan penyesalannya menggema di rumah kosong itu, namun tidak ada yang mendengar. Tidak ada Dinda yang membawakan air minum, tidak ada Dinda yang memijat pundaknya. Yang ada hanya kesunyian yang mencekik. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Ketakutan akan hari esok menghantui pikiran Wildan. Benar saja, keesokan harinya, saat matahari belum tinggi, Wildan nekat pergi ke kantornya. Ia masih memiliki harapan kecil bahwa posisinya sebagai direktur aman, bahwa Dinda tidak mungkin sekejam itu mencampur adukan urusan rumah tangga dengan pekerjaan. Namun, harapan itu musnah begitu ia tiba di lobi gedung perkantoran elit tempatnya bekerja. Saat ia menempelkan kartu akses karyawannya di gerbang otomatis, turnstile, lampu indikator menyala merah dan berbunyi nyaring. Akses ditolak. "Pak Wildan," panggil seorang satpam yang biasanya hormat padanya, kini menatapnya dengan tatapan iba sekaligus waspada. "Maaf, Pak. Bapak tidak diperbolehkan masuk." "Minggir. Saya direktur di sini," bentak Wildan, mencoba menerobos. Tiba-tiba, Sofa keluar dari lift lobby. Ia tidak lagi mengenakan pakaian santai, melainkan setelan kerja formal dengan name tag yang menunjukkan jabatannya, Kepala Operasional Maharani Group. Di belakangnya berdiri 2 orang pengacara dan staf HRD. "Selamat pagi, Pak Wildan," sapa Sofa dingin. Ia tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Sofa, tolong, izinkan saya ketemu Dinda." "Saya mau bicara," pinta Wildan, suaranya serak dan memelas. Sofa menggeleng pelan. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Wildan. "Ibu Dinda tidak ingin bertemu Bapak lagi. Semua komunikasi harus melalui pengacara. Ini surat pemecatan Bapak secara tidak hormat." Wildan menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Pemecatan? Atas dasar apa? Saya membangun perusahaan ini." "Bapak salah," potong Sofa tajam. "Bapak hanya menjalankan perusahaan yang dimodali 100% oleh Ibu Dinda. Dan berdasarkan audit internal yang kami lakukan semalam, ditemukan banyak penyelewengan dana perusahaan untuk keperluan pribadi Bapak, termasuk pembelian tas-tas palsu dan biaya hiburan untuk wanita bernama Rachel." Wajah Wildan pucat pasi. Kakinya terasa tidak menapak bumi. "Kalau aku kaya," potong Dinda lagi. "Jadi kalau aku tetap miskin, tetap bau bawang, perlakuanmu akan tetap sama? Kamu akan tetap selingkuh? Kamu akan tetap membiarkan ibumu menghinaku?" Wildan terbungkam. Lidahnya keluh. "Uang bisa membeli tas ini, Mas." Dinda mengangkat tas, The Queen's Dignity, tinggi-tinggi. "Uangmu,
Atau lebih tepatnya uang yang aku suntikan ke perusahaanmu, bisa membeli mobil mewah, rumah megah, dan jas mahal yang kamu pakai itu. Dinda mendekatkan wajahnya ke wajah Wildan, menatap manik mata suaminya dalam-dalam. Tapi uang sebanyak apapun, tidak akan pernah cukup untuk membeli kembali harga diri seorang istri yang sudah kamu injak-injak di depan umum. Harga diriku bukan terletak pada tas ini, Mas. Tapi pada kemampuanku untuk berdiri tegak malam ini, tanpamu. Dinda membalikkan badan, memunggungi mereka bertiga. Pak Teguh, panggil Dinda lewat mikrofon. Ya, Bu Dinda, sahut Pak Teguh sigap dari atas panggung. Lanjutkan lelangnya. Dan tolong panggilkan keamanan, perintah Dinda tenang namun tegas. Ada 3 orang penyusup di kursi VVIP yang mengganggu kenyamanan tamu saya. Pastikan mereka keluar dari gedung ini sekarang juga. Dan oh ya, pastikan tagihan minuman yang tadi dipesan Nona Rachel dibayar lunas sebelum mereka pergi. Saya tidak mentraktir pengkhianat. Dinda berjalan kembali ke panggung dengan langkah kemenangan, diiringi tepuk tangan gemuruh dari seluruh hadirin yang kini berdiri memberikan standing ovation. Sementara di belakangnya, 2 orang petugas keamanan berbadan kekar menghampiri Wildan, Rachel, dan Ibu Ami, siap menyeret mereka keluar dari mimpi indah yang berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan. 6 bulan telah berlalu sejak malam pameran yang mengubah segalanya. Roda nasi berputar dengan kejam bagi mereka yang dulu mendongak sombong menantang langit. Di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta yang padat dan pengap, Wildan duduk termenung di teras sebuah kontrakan petak berukuran 3x4 meter. Tidak ada lagi jas velvet mewah atau jam tangan bermerek. Tubuhnya kini kurus. Kulitnya menggelap karena setiap hari harus berjemur di jalanan sebagai pengemudi ojek online. Itu pun menggunakan motor sewaan, karena ia tidak mampu membeli kendaraan sendiri. Dari dalam kamar yang hanya disekat lemari plastik, terdengar suara batuk Ibu Ami yang tak kunjung sembuh. Wanita yang dulu hobi mengoleksi selendang sutra itu, kini hanya mengenakan das terlusuh yang sudah robek di bagian ketiak. Ia tidak lagi punya uang untuk ke dokter spesialis, hanya mengandalkan obat warung seadanya. Wildan, air minum Ibu habis. Rintih Ibu Ami dengan suara serak. Wildan bangkit dengan gontai, mengambil gelas plastik dan mengisinya dari galon isi ulang murah. Ia menyodorkannya pada ibunya. Ibu Ami menatap anaknya dengan mata cekung yang penuh penyesalan. Maafkan Ibu, Nak, isa Ibu Ami tiba-tiba. Kalau saja dulu Ibu tidak menghina Dinda, kalau saja Ibu tidak serakah ingin punya mantu kaya raya seperti Rachel, kita tidak akan hidup seperti tikus got begini. Mendengar nama Rachel, rahang Wildan mengeras. Wanita itu menghilang begitu saja setelah malam itu. Kabar terakhir yang Wildan dengar dari berita di televisi warung makan, Rachel ditangkap polisi karena terlibat sindikat penipuan arisan sosialita bodong dan penjualan tas palsu. Wanita itu kini mendekam di penjara, menuai apa yang ia tanam. Ternyata, bukan hanya tasnya yang palsu, seluruh hidup Rachel adalah kepalsuan. Sudahlah, Bu, nasi sudah jadi bubur, jawab Wildan lirih. Ini semua juga salah Wildan. Wildan yang buta. Punya berlian di rumah malah dibuang demi pungut pecahan kaca. Siang itu, Wildan mendapat orderan mengantar makanan ke sebuah gedung perkantoran elit di pusat kota, gedung yang ironisnya adalah kantor pusat Maharani Group. Wildan sempat ragu untuk mengambil orderan itu, tapi perutnya yang lapar memaksanya menekan tombol, terima. Sesampainya di lobi gedung, Wildan memarkirkan motornya di area khusus pengemudi ojek. Ia berjalan menuju lobi dengan helm yang masih terpasang, berusaha menutupi wajahnya karena malu. Namun, nasib mempertemukannya dengan pemandangan yang meremukkan hati. Pintu kaca otomatis terbuka. Keluar sekelompok orang berpakaian rapi yang sedang mengawal seorang wanita. Wanita itu mengenakan busana kerja yang elegan, sederhana namun memancarkan aura wibawa yang kuat. Itu Dinda. Dinda berjalan sambil berdiskusi dengan Sofa dan beberapa staf asing. Ia terlihat jauh lebih cantik dan bersinar daripada saat masih menjadi istri Wildan. Beban mental yang selama ini menekan kecantikannya telah hilang. Wildan terpaku. Kakinya gemetar. Tanpa sadar, ia memanggil lirih, "Dinda?" Suaranya tertelan hiruk-pikuk lobi, namun Sofa yang tajam pendengarannya menoleh. Sofa mengenali sosok kurus berjaket hijau itu. Ia berbisik pada Dinda. Dinda menghentikan langkahnya, lalu menoleh.
Mata mereka bertemu. Selama beberapa detik, waktu seolah berhenti. Wildan membuka helmnya perlahan, memperlihatkan wajahnya yang kusam dan penuh beban hidup. Ia berharap melihat kemarahan di mata Dinda, atau mungkin ejekan. Namun, yang ia temukan justru ketenangan. Tatapan Dinda teduh, seperti danau yang tak lagi terganggu oleh lemparan batu. Wildan memberanikan diri mendekat, meski dihadang oleh security. Dinda mengangkat tangan, memberi isyarat pada security untuk membiarkannya. "Apa kabar, Mas?" sapa Dinda duluan. Suaranya datar, tanpa emosi berlebih. Wildan menunduk, air matanya menetes membasahi jaket ojeknya. "Seperti yang kamu lihat, Din. Hancur. Aku minta maaf. Aku tahu kata maaf tidak cukup. Tapi aku benar-benar menyesal. Ibu sakit-sakitan, aku kerja serabutan. Kami kena karma." Dinda menghela napas pelan. Tidak ada rasa senang melihat penderitaan mantan suaminya, namun juga tidak ada keinginan untuk kembali. "Mas," ucap Dinda lembut, "penderitaanmu saat ini bukan karena aku yang menghukummu. Itu adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Dulu, aku memberimu segalanya, kesetiaan, pengabdian, bahkan hartaku untuk perusahaanmu. Tapi kamu memilih untuk tidak melihatnya. Aku tahu, Din. Aku bodoh." Wildan terisak, hendak berlutut di lantai marmer yang dingin. "Tolong, Din. Beri aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik, aku akan merawatmu." Dinda menggeleng pelan, senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum perpisahan. "Kamu ingin kembali bukan karena kamu mencintaiku, Mas. Tapi karena kamu rindu kenyamanan yang pernah aku berikan. Kamu rindu uangku, fasilitas dariku. Harga dirimu masih bergantung pada apa yang bisa orang lain berikan padamu." Dinda melangkah mundur perlahan. Sofa membukakan pintu mobil mewah yang sudah menunggu di depan lobi. "Bangunlah kembali hidupmu dengan tanganmu sendiri, Mas. Jadilah laki-laki yang punya harga diri, yang tidak silau oleh kemewahan palsu. Itu satu-satunya cara kamu bisa menebus kesalahanmu. Tapi untuk kita, cerita kita sudah selesai di bab di mana kamu memilih Rachel." "Dinda?" seru Wildan saat Dinda mulai masuk ke dalam mobil. Sebelum pintu tertutup, Dinda menatap Wildan untuk terakhir kalinya. "Ingat satu hal, Mas. Tas mahal bisa dibeli lagi kalau hilang. Tapi kepercayaan dan hati seorang wanita yang tulus, sekali kamu hancurkan, tidak ada pabrik di dunia ini yang bisa memproduksinya ulang." Pintu mobil tertutup rapat. Mobil hitam mengkilap itu melaju perlahan meninggalkan lobi, membawa Dinda menuju masa depannya yang cerah. Wildan berdiri mematung di lobi, menjadi tontonan orang-orang yang lalu lalang. Ia menggenggam helmnya erat-erat. Kata-kata Dinda menamparnya lebih keras daripada kemiskinan yang kini menjeratnya. Ia sadar, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada jabatan direktur atau rumah mewah. Ia kehilangan satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya apa adanya, sebelum ia tahu Dinda kaya raya. Wildan menyeka air matanya, memakai helmnya kembali, dan berjalan gontai menuju motor sewaannya. Langit Jakarta masih sama teriknya, namun kini ia harus menghadapinya sendirian. Di kejauhan, Dinda melihat dari kaca spion, lalu mengalihkan pandangan ke depan. Ia tidak menoleh lagi. Ia bukan lagi wanita yang menunggu di sudut ruangan. Ia adalah ratu di istananya sendiri, bahagia, bermartabat, dan bebas. Pesan moral. Harta dan penampilan fisik hanyalah titipan yang bisa hilang dalam sekejap mata. Kemewahan sejati seorang manusia terletak pada kesetiaan, integritas, dan bagaimana ia memperlakukan pasangannya saat berada di bawah maupun di puncak kesuksesan. Jangan pernah membuang berlian yang tulus demi mengejar kerikil yang berkilau palsu, karena penyesalan selalu datang terlambat dan harga diri yang hancur tidak bisa dibeli kembali dengan uang sebanyak apapun. Oleh karena itu, lanjut Sofa, suaranya terdengar seperti vonis hakim. Selain dipecat, Bapak juga dituntut untuk mengembalikan seluruh dana yang disalahgunakan. Mobil dinas yang Bapak pakai, rumah yang Bapak tempati, dan semua fasilitas lainnya ditarik mulai hari ini. Jika dalam 24 jam Bapak tidak mengosongkan rumah dinas, kami akan panggil polisi untuk pengusiran paksa.
Sofa menatap Wildan lekat-lekat. Tatapan yang dulu penuh hormat pada suami bosnya, kini berubah menjadi tatapan jijik pada pengkhianat. Pak Wildan, ucap Sofa sebelum berbalik pergi. Ibu Dinda menitipkan pesan. Katanya, hidup itu pilihan. Kamu memilih untuk membuang berlian demi memungut kerikil. Sekarang, silakan nikmati kerikil itu sampai kamu kenyang. Sofa dan rombongannya berbalik, meninggalkan Wildan yang berdiri sendirian di tengah lobi yang ramai. Orang-orang yang lalu lalang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. Video kejadian di pameran semalam rupanya sudah viral di media sosial. Wildan Pradana, sang direktur muda yang sombong, kini tak lebih dari seorang pengangguran yang terlilit utang dan rasa malu. Ia berjalan gontai keluar gedung, duduk di pinggir trotoar sambil memeluk amplop pemecatannya. Ponselnya berbunyi. Telepon dari Ibu Ami. Wildan, cepat pulang. Ada orang-orang berbadan besar datang mau mengangkut barang-barang kita. Mereka bilang rumah ini mau disegel. Ibu takut. Nak, ibu mau tinggal di mana? Tangis Ibu Ami pecah di seberang telepon. Wildan mematikan ponselnya. Ia menatap langit Jakarta yang terik, namun dunianya terasa gelap gulita. Ia ingat betapa seringnya ia menghina Dinda yang hanya diam di rumah. Ternyata, atap yang melindunginya dari panas dan hujan selama ini adalah tangan Dinda. Dan kini, tangan itu telah menarik segalanya kembali, membiarkan Wildan dan ibunya terbakar oleh matahari kenyataan yang menyengat. Penyesalan bukan lagi sekadar kata, tapi kini menjadi satu-satunya teman hidupnya.